Kalau menurut saya ini adalah info bagus ya, informasi baik, informasi bagus. Kenapa di video sebelumnya saya pernah bilang bahwa sebelum tahap 2 itu, pencairan tahap 2 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas dua kategori mengenai tunjangan insentif GBPNS terbaru yang saat ini saya mendapat beberapa informasi dari pusat mengenai kelanjutan tunjangan, dan dikagetkan dengan notif baru di akun kalian, akun PTK. Dua kategori yang akan bahas. Yang pertama adalah yang sering banyak pertanyaan mengenai nominal tunjangan. Insya Allah saya akan bahas di sini dan yang sesuai informasi saya terima saja. Dan untuk yang kedua adalah kelanjutan tunjangan GBPNS tahun 2022 ini. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke videonya atau ke informasinya. Oke, sebelum kita mulai informasinya atau saya memberikan informasinya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung di channel saya, yang sudah mensupport saya dengan memberikan like dan subscribe. Dan yang baru bergabung, kalian boleh bantu like dan subscribe juga di channel ini. Karena di channel ini saya akan membagikan beberapa informasi seputar aplikasi-aplikasi madrasah tentunya, entah dari EMIS, Pervalpede, Simpatika, dan lain-lain. Masuk ke topik pertama mengenai nominal tunjangan GBPNS yang diterima oleh si penerima tunjangan GBPNS tahun 2022 ini. Ada dua kategori. Yang pertama, nominal yang cair hanya 1 juta sekian gitu. 1,5 juta lah, anggap saja 1,5 juta. Dan yang kedua yang full yang 2,8 ya kalau nggak salah. Itu juga banyak pertanyaan juga di wilayah saya. Setelah saya tanya-tanya ke atas dan saya mendapat sedikit informasi mengenai kenapa dibagi-bagi. Untuk yang kasus pertama yang dari setengah-setengah dulu ya. Yang dari 1,5 itu kenapa dibagi menjadi seperti itu? Yang pertama, kalian yang mendapatkan nominal pencairan 1,5 itu pengajuan itu baru pengajuan atau baru dapat di tahun ini apa sudah tahun lalu? Nah, itu jadi pertanyaan juga. Apabila kalian mendapatkan maksudnya mendapatkan yang 1,5 itu di tahun ini, maksudnya baru mendapatkan tunjangan GBPNS, itu termasuk cut off di tahun 2022 ini yang tahun ini kita belum nyampe 1 semester gitu kan. Jadi masa hitungnya itu dimulai ketika kita sudah mulai pengajuan. Itu untuk pengajuan baru. Saya juga dapat informasinya seperti itu, tapi benar atau tidaknya saya juga tidak tidak terlalu paham, dan informasinya seperti itu katanya. Dan untuk yang yang tahun lalu mendapatkan, maksudnya yang sudah biasa mendapatkan tunjangan GBPNS ini, terus dia mendapatkan 1,5 itu ada kemungkinan katanya di 2 tahapkan. Karena dari surat edaran Bank Mandiri seperti ini, nilai bantuan terdiri dari 250.000 per orang per bulan maksudnya. Di frekuensi dananya itu dibikin 2 tahap pada tiap semester. Nah, seperti itu. Ini dari Bank Mandirinya langsung ya. Nanti untuk link download untuk kalian baca-baca, nanti saya akan lampirkan di deskripsi mengenai SK-nya. Jadi seperti itu untuk yang sudah lama namun dapat 1,5, seperti itu informasi yang saya terima. Valid tidaknya saya tidak bisa menjamin ya.
Itu adalah menurut informasi yang saya dapat. Kalian boleh tanya-tanya aja atau mungkin kalian punya info-info lagi mengenai itu. Jadi untuk yang sudah lama mendapatkan tunjangan, namun di tahun ini kalian mendapat setengah, mudah-mudahan saja di semester depan kalian bisa, mengambil haknya, sisanya maksudnya mengambil sisanya di tahun depan. Saya doakan semoga lancar. Itu mungkin mengenai tunjangan ya, mengenai nominal tunjangan. Yang kedua adalah mengenai, semalam saya dikagetkan dengan menu baru di aplikasi Simpatika, bukan menu baru, melainkan notifikasi baru di akun PTK akun PTK-nya yang bersangkutan seperti ini. Nah, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu guru bukan PNS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Bapak Ibu melakukan update data, nama, NIK, dan tanggal lahir, tempat lahir, sesuai dengan KTP, kartu tanda penduduk, dan nama ibu kandung sesuai dengan NIK, kartu keluarga. Hal ini guna mempercepat tunjangan insentif tahun 2022, update data untuk dapat dilakukan hingga 29 Oktober 2022. Kalau menurut saya ini adalah info bagus ya, informasi baik, informasi bagus. Kenapa di video sebelumnya saya pernah bilang bahwa sebelum tahap 2 itu, pencairan tahap 2 itu pasti akan ada perbaikan data. Pusat juga tidak akan mencairkan langsung apabila datanya belum valid, belum fix gitu. Makanya selalu di seperti ini kan gitu kan. Menurut saya seperti itu. Dan ini kabar baik. Jadi bagi kalian yang datanya masih ragu-ragu atau mungkin kalian untuk jaga-jaga seperti ini aja ya. Bagi kalian yang belum pernah cetak S12 atau biodata dilakukan permanen, saran saya lebih baik cetak S12 sekarang. Takutnya oke seperti ini ya contohnya. Kita masuk ke menu biodata. Nah, di sini kalian cetak ulang aja surat pengajuan hingga menjadi status permanen. Kalian kirim ke pusat atau ke Kemenag seperti itu. Kalian kirim aja untuk di verbal. Nah, kenapa seperti itu? Karena bukan saya yakin ya, sepertinya ini tahap 2 akan mulai mendekati ya. Biasanya seperti itu. Di Ya contohnya aja tahap 1 kemarin, 2 minggu sebelum akan ada informasi mengenai tunjangan insentif GBPNS ada perbaikan data dulu. Nah, ini bedanya kalau kemarin dia berupa list ya, berupa data, berupa sheet gitu, berupa sheet Excel. Kalau di sini sekarang kita langsung ke aplikasinya. Nah, jadi bagi kalian yang bagi kita ya, bagi kita yang sedang menunggu kelanjutan atau kepastian tunjangan, semoga saja di tahap 2 ini kita statusnya berubah dan layak gitu kan. Atau mendapatkan sebenarnya udah layak sih ya, cuman belum rezekinya aja gitu. Kita mendapatkannya di tahap 1 mungkin, ya tahap 1 kemarin kita statusnya masih belum layak, belum ditetapkan. Sedangkan kita sudah pengajuan ya dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah mendapatkan. Semoga saja di tahun 2 ini kita bisa di tahap 2 ini kita bisa bisa ditetapkan gitu kan. Nah, jadi untuk sekarang sebelum kita menunggu tahap 2 rilis yang entah kapan itu, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ya kalau misalkan sudah ada informasi seperti ini, saya yakin banget insya Allah lah bukan ya, kita harus yakin juga sih, kita harus, apa ya namanya, optimis gitu bahwa kita akan dapat, bismillah aja, di dalam waktu dekat ini gitu. Biasanya seperti itu, tapi kalau misalkan kesalahan teknis yang mungkin diperhambat lagi, ya mungkin itu bukan rezeki kita juga gitu, jadi kita harus nunggu aja. Soalnya nggak ada kepastian juga ya, saya nanya ke pusat juga mengenai apakah kita berhenti berharap ini. Saya pernah nanya seperti itu ke pusat, namun tidak ada respon apa-apa. Jadi saya juga nggak gimana ya, jadi apa jadi kita sebagai operator atau kita sebagai guru harus menunggu atau apa gimana gitu kan. Takutnya kita berharap terlalu lebih namun hasilnya seperti ini.
sedangkan pusat tidak memberikan kepastian apakah kita berhenti berharap atau tidaknya gitu kan. Jadi untuk kalian yang sedang menunggu perubahan status atau ya perubahan status menjadi ditetapkan, saya doakan semoga sehat selalu, semoga lancar, dimudahkan mencari rezekinya, disehatkan badannya sehingga kita masih tetap bisa mengajar. Mungkin informasi yang bisa saya share di sini cukup sekian ya, nggak mau terlalu panjang juga karena saya sedang disibukkan dengan emis ya, karena emis sedang cut off juga. Jadi sebelum video ini diakhiri, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah gabung di channel ini dan yang belum gabung kalian boleh bantu like dan subscribe juga di channel ini karena di channel ini kalian akan mendapatkan sedikit atau banyaknya ilmu yang akan saya share mengenai aplikasi-aplikasi madrasah atau mungkin kegiatan-kegiatan madrasah di sekolah saya. Insya Allah saya akan share di sini. Jadi saya mohon dukungannya. Semoga channel ini bisa membangun lebih baik dan saya semangat mengontennya gitu kan. Dan saya akhiri dengan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Salam operator madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.